Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhara. Saya CKP Angkatan 7 dari SMK PPN Tanjung Sari. Perkenankan, saya akan memaparkan diseminasi untuk melaksanakan tugas 1.4 aksi nyata kepada rekan-rekan guru di sekolah saya. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya menyempatkan waktu di acara diseminasi ini, gitu ya. Jadi maaf sekali lagi karena mengganggu waktu Bapak Ibu yang mungkin hari ini sedang istirahat ya. Jadi di tengah-tengah kesibukan mengajar ada waktu istirahat. Jadi kita saling berbagi pengalaman. Kemudian saya ingin sedikit berbagi mengenai materi yang akan saya sampaikan tentang budaya positif. Barangkali Bapak Ibu ada yang pernah dengar apa itu budaya positif? Berpikir positif, terus laksanakan kegiatan-kegiatan yang positif bermanfaat. bisa membangun karakter. Bagaimana dihubungkan dengan pembelajaran di kurikulum sekarang? Apa yang terlintas di sini? Kan sekarang kita kurikulumnya jadi lebih dititik beratkan kepada peserta didik, membangun karakter peserta didik. Betul. Nah, jadi dengan poin-poin tadi gitu ya, bagaimana kita bisa membangun karakter peserta didik, mendidik berpusat kepada anak gitu ya. Nah, untuk mendapatkan itu kita harus bisa menerapkan nih budaya positif. Seperti apa sih budaya positif itu gitu ya? Jadi mulai dari di kelas, suasana kelas nyaman, kemudian bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman. Untuk menciptakan lingkungan tersebut, nah istilahnya kita harus bisa menerapkan budaya positif ini gitu. Jadi bagaimana lingkungan di kelas, jadi anak istilahnya betah ketika kita belajar, ketika mereka belajar di kelas gitu ya. Kemudian lingkungan sekolahnya, jadi bukan hanya siswa saja dan bukan hanya guru saja, tetapi semua warga sekolah, baik itu siswa, guru, kemudian pegawai, tata usaha gitu ya, sampai tukang kebun, itu istilahnya nyaman ketika mereka atau kita masuk ke lingkungan sekolah gitu. Nah, bagaimana menciptakannya gitu. Nah, itu yang perlu kita pikirkan gitu ya. Nah, budaya positif ini di sini ada beberapa foto gitu ya. Ini salah beberapa kegiatan yang mungkin pernah saya lakukan gitu ya. Jadi praktik siswa. Nah, ini kalau ini waktu dulu masih masih suka memberikan pelajaran untuk anak-anak gitu ya, mengenai budidaya anggrek gitu. Jadi mengenalkan pertanian istilahnya lebih dini lah kepada anak-anak gitu ya. Nah, kemudian di sini ada poin penting dalam budaya positif. Pertama ada disiplin positifnya sendiri, kemudian ada teori kontrol. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya gitu ya, teori kontrol itu seperti apa. Ada teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru seperti apa, terus kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan terakhir ada segitiga restitusi. Nah, ketika semua poin ini sudah tercover gitu ya, misalnya tersampaikan, kemudian kita bisa melaksanakannya, maka secara otomatis sekolah yang kita diami ini gitu ya akan lebih menyenangkan dari apa yang sebelumnya terjadi gitu ya. Kita masuk ke poin pertama. Nah, di sini ada beberapa ilusi gitu ya dalam budaya positif ini. Silakan, Pak. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Ada poin ini nih gitu ya. Contoh misalkan gini. Kadang kita berpikir bahwa apa yang siswa lakukan, yang harus siswa lakukan itu harus sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Contoh misalkan di matematika lah gitu, 2 kali 2 itu harus 4, rumusnya harus seperti ini gitu ya. Tanpa kita beritahu gimana sih caranya, istilahnya 2 kali 2 menjadi 4 itu gitu ya.
Kenapa nggak sekalian istilahnya kita kasih siswa itu kotak gitu ya, kemudian silakan hitung berapa volumenya gitu ya, dari mana rumusnya gitu ya, terus kenapa panjang kali lebar kali tinggi itu ada menjadi rumus volume gitu ya. Tetapi yang kita lakukan adalah Bapak Ibu langsung memberikan rumus P kali L kali T saja. Anak tidak berpikir dari mana P-nya, dari mana L-nya, dari mana T-nya, kenapa mendapatkan rumus jadi P kali L kali T gitu ya. Karena apa yang kita kuasai, apa yang kita tahu, itu yang menjadi istilahnya hal wajib gitu ya untuk anak ketahui. Mungkin anak tidak suka apa yang kita sampaikan gitu. Mungkin anak punya pemikiran sendiri lah gitu ya. Contoh misalkan di mata pelajaran saya gitu ya, ketika saya ngajar misalkan nanam, saya buat sterilisasi lah gitu ya di laboratorium gitu ya, di laboratorium ukur jaringan. Ternyata tidak semua anak itu berminat gitu ya. Contoh misalkan kita masuk semua ke lab, kita lakukan sterilisasi. Cara sterilisasi pertama kita buat dulu larutan desinfektannya gitu. Rumusnya ini, bahannya ini. Mungkin ada beberapa anak yang paham, karena suka. Tetapi ada beberapa anak juga mungkin tidak suka dengan materi itu. Gitu. Tetapi kita seakan harus memaksakan anak bahwa anak harus menguasai apa yang kita pelajari, apa yang kita ajarkan. Gitu. Nah itu adalah salah satu bentuk contoh ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita itu karena sudah lebih tua dari dia, gitunya dari anak, jadi kita yang paling pintar. Mungkin gitu ya, padahal mungkin anak akan lebih pintar daripada kita karena sekarang kan zamannya zaman teknologi ya. Anak mungkin lebih banyak pegang HP daripada kita, lebih banyak berselancar di dunia maya daripada kita, pengetahuannya mungkin lebih jauh daripada kita gitu ya. Banyak anak yang seperti itu gitu. Tetapi justru kita sebaliknya malah membunuh motivasi itu gitu ya untuk anak itu. Yang wae HP gitu ya, main game wae gitu ya. Mungkin suatu saat dia malah suksesnya di main game gitu. Jadi kita tidak tahu potensi anak seperti apa gitu ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contoh misalkan kebiasaan ini gitu ya. Kita jam 7.45 anak-anak kumpul di lapangan. Jam 7.45 kita ngumpul di lapangan untuk pembiasaan. 6.45 di lapangan gitu ya. Untuk misalkan absen bersama gitu ya, kemudian doa bersama gitu ya. Dengan harapan, nah di sini muncul penguatan positif. Apakah itu efektif? Gitu. Apakah ada tindak lanjutnya? Nah, itu harusnya ada tindak lanjutnya gitu, untuk menunjukkan bahwa memang itu efektif. Tapi terkadang gitu ya, terkadang apa yang kita lakukan itu ke anak itu tidak berdampak apa-apa gitu ya. Nah itu salah satu contoh ilusinya gitu. Untuk menciptakan itu maka harus ada efek baliknya gitu ya. Contoh misalkan ketika anak tidak bisa hadir tepat waktu gitu ya, tindakan apa yang dilakukan. Tetapi ingat di sini bukan hukuman, bukan hukuman, tetapi mengevaluasi cara kita memberikan kebiasaan itu, penguatan itu, atau misalkan mengevaluasi juga kenapa sih anak bisa datang terlambat gitu. Mungkin dia itu dagang dulu kah gitu ya, atau membantu orang tua dulu di rumah gitu ya, di luar kebiasaan buruknya lah gitu ya. Kemudian yang ketiga ada ilusi bahwa semua ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah ini yang paling sering terjadi gitu ya. Contoh misalkan ketika anak datang terlambat nih ke kelas gitu ya, kita marahi sampai istilahnya anak itu merasa bersalah lah gitu ya, menangis. Kamu itu kenapa datang terlambat? Tahu kayak ini jam berapa gitu ya? Kita udah belajar dari jam 7, kamu datang jam 8. Wah, terus dimarahi, gitu. Malah sampai diberikan hukuman dengan alasan bahwa dengan diberikan hukuman itu biasanya anak kapok, gitu ya, jerak, gitu ya. Nah itu sebenarnya sebuah ilusi. Nah nanti di materi berikutnya itu ada kenapa hukuman itu bukan tidak boleh ya, kurang tepat untuk anak sekolah.
gitu ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, seperti yang tadi ilusi guru mengontrol, gitu ya. Kalau dulu ada senioritas dan junioritas ya. Terus kalau sekarang di lingkungan sekolah itu ada guru dan siswa. Guru pasti lebih tua daripada siswa, karena lebih tua, lebih merasa pengalamannya lebih bagus, gitu ya. Lebih banyak, gitu ya. Padahal dia tidak bisa mengupdate informasi yang terbaru. Yang paling banyak mengupdate informasi pasti anak-anak, gitu ya. Nah, kita jangan menutup kemungkinan, gitu ya. Jangan menutup diri bahwa ketika ada informasi di anak-anak, meskipun dia lebih muda daripada kita, gitu ya, itu lebih kita harus bisa menerimanya, gitu ya. Contoh misalkan Bapak Ibu sudah bisa pakai Canva lancar, dikit-dikit ya. Anak-anak sudah lancar bikin Canva, gitu. Karena dia istilahnya tiap hari pegangnya handphone, gitu ya. Nah, kemudian kita bisa diarahkan itu, gitu, mengarahkan kebiasaan buruk anak itu menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Kemudian apalagi nya? Contoh yang ini yang punya akun TikTok, Instagram, gitu ya. Bisa Bapak Ibu inilah, gitu ya, koreksi, gitu ya. Jumlah follower kita dengan follower anak-anak banyak siapa? Banyak saya. Oh, banyak. Ibu bagus tapi mungkin banyak. Aku baru 160. Cek anak-anak. Ada yang keluar gitu. Follow ya. Bapak punya TikTok. Anak-anak apa? Mungkin anak Bapak itu punya TikTok followernya banyak follower ribuan. Nah, Follow dong. tetapi kadang kita merasa sok tahu ya, merasa sok pintar ke anak-anak teh, gitu ya. Padahal anak-anak sudah lebih jago, gitu ya. Nah, ini ada mungkin ini salah satu yang ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, gitu. Toh gitu, nyaho sahak, gitu ya. Istilahnya lebih tahu siapa anak dengan saya, gitu ya. Kalau misalkan anak membuat sesuatu lah, gitu ya. Ketika hal yang dilakukan anak itu ternyata kurang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, gitu ya. Jangan lakukan itu istilahnya salah, gitu ya. Padahal mungkin si anak itu punya kreasi sendiri, gitu ya, berdasarkan informasi yang dia dapat dari dunia maya. Oh ini biasanya lebih bagus nih kalau dimodifikasi seperti ini, gitu ya. Contoh misalkan kalau di pertanian misalkan kasih membuat bedengan, gitu ya. Karena kita istilahnya informasi yang kita dapatkan dulu, gitu ya. Jadi membuat bedengan itu harus seperti ini. Tapi anak ternyata ada yang ngeyel nih, gitu ya. Bikin bedengannya jadi bedengan bertingkat, atau misalkan dalam satu bedengan itu ada corongnya, gitu ya. Dengan harapan satu tanaman itu tidak berbagi dengan tanaman yang lain dalam masalah pupuk, gitu. Tapi kalau rata kan itu saling berbagi, gitu ya, makanannya. Kita salahkan secara gitu. Kenapa kamu bikin bedengannya kok concok gitu, gitu ya. Nah, itu salah misalkan, gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita tidak boleh seperti itu. Mungkin anak dia punya pandangan sendiri, ide lain, gitu ya. Nah, itulah ilusi bahwa orang dewasa itu memang memiliki hak untuk memaksa, dan itu sebenarnya kurang, gitu. Kurang bagus, gitu ya. Nah, ini adalah poin-poin yang mempengaruhi ketika budaya positif atau disiplin positif itu terhambat karena ada poin-poin ini. Banyak poin ilusi, gitu ya, yang istilahnya yang masih kita lakukan, gitu ya, yang kita masih berada dalam lingkungan ilusi itu, gitu. Nah, kemudian ada disiplin. Tadi kan disiplin positifnya, apa itu sih disiplin itu? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, gitu ya. Jadi disiplin itu mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Nah, itu adalah disiplin, gitu ya. Sebelum ke sana, gitu ya. Jadi di sekolah itu, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, jadi di sekolah itu adalah ladang pertanian sekolah itu. Menurut saya sih cocok, pernyataan itu sangat cocok dengan kitab yang sekolah pertanian ya. Jadi ketika kita akan menanam suatu tanaman di lahan pertanian kita, apa yang harus dipersiapkan?
pupuknya, lingkungannya, gitu ya. Terus misalkan benihnya, gitu ya. Terus pengelolaannya, gitu. Benih itu diibaratkan sebagai siswa, gitu ya. Mau benih itu bagus, mau benih itu jelek, gitu, tergantung dari perlakuan dan lingkungannya. Contoh misalkan Pak Eran bikin lahan misalkan 100 meter persegi, dari bibit unggul, pokoknya istilahnya capainya itu ketika satu kali panen, kalau biasa misalkan cuma 50 gram 50 gram per pohon sekali panen. Ini kalau pakai bibit ini istilahnya bisa mencapai 100 gram per pohon sekali panen misalkan gitu. Jadi bibit unggul lah. Tetapi Pak Eran tidak memperhatikan pupuknya, nyangkulnya asal-asalan, gitu ya, nyiramnya asal-asalan. Apa yang terjadi ketika dipanen? Pasti panennya turun, gitu ya? Tidak maksimal. Gitu. Tapi misalkan ketika Pak Eran dapat bibit yang jelek, biasa-biasa aja lah, gitu ya. Tapi Pak Eran misalnya pengolahan tanahnya full, kemudian pupuk yang bagus, gitu ya, perawatannya intensif, gitu, bahkan mungkin pakai nutrisi-nutrisi yang bagus lah, gitu ya. Meskipun benihnya jelek, pasti hasilnya akan berlipat ganda, karena kebutuhan dari benih itu ketika dia tumbuh itu dipasok terus, gitu ya. Nah, itulah yang terjadi ketika di sekolah. Mau siswa itu benang, mau siswa itu bagus, lulusannya itu tergantung kita sebagai guru, tergantung sekolah sebagai lingkungannya, tergantung pupuk atau istilahnya pengetahuan yang kita berikan. Kadang ada beberapa alumni, contoh misalkan teman saya gitu ya, dia di kelasnya memang bengal dulunya, tapi karena lingkungannya yang bagus, gitu ya, terus materinya bagus, gitu ya, praktiknya bagus, ketika keluar sekolah, gitu ya, dia menjadi pengusaha sukses. Banyak yang seperti itu. Dan ada juga yang sebaliknya. Ketika di SMP-nya rankingnya bagus, siswanya bagus, karena lingkungannya kurang terawat, gitu ya. Misalkan gaulnya kurang diawasi, gurunya istilahnya asal-asalan, gitu ya. Kadang ketika keluar malah tidak punya kerjaan. Banyak yang seperti itu, gitu ya. Nah, itu adalah kalau misalkan Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sekolah sebagai lahan pertanian. Nah, anggaplah seperti itu. Kita adalah petaninya, siswa adalah benihnya. Ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan hasil yang bagus, bagaimana kita merawat benih itu, gitu ya? Nah, di sini ada stimulus dan respon. Apa itu stimulus? Rangsangan. Respon? Tanggapan. Hasil ya? Hasil. Nah, ini ada perbedaannya. Contoh misalkan realitas atau kebutuhan kita sama, itu adalah stimulus. Respon, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Ini kenapa istilahnya ada ini dulu, gitu ya. Kita akan membedahnya nanti di materi selanjutnya. Semua orang memiliki hal yang sama, tapi kalau respon, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita untuk memberikan stimulus itu, gitu. Tapi ketika kita memberikan respon, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita bukan hanya memberikan respon sebenarnya, jangan hanya memberikan stimulus, tetapi harus melihat responnya, gitu ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Contoh tadi, si anak ketika membuat bedengan dalam satu bedengan dicongcot-congcot seperti itu, gitu ya. Mungkin secara kalau dilihat dari stimulus itu adalah sebuah kesalahan, gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari responnya, oh mungkin dia punya tujuan lain. Itu yang kita gali, gitu ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini perbedaannya, gitu ya.
Jadi kita harus bisa merubah paradigma ini, gitu ya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena orang tersebut dikontrol oleh dirinya sendiri. Saya bisa pemaksaan pada saat rujukan gagal. Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang atau kalah, model berpikirnya menang dan menang atau win-win solution saja. Nah, biasanya yang kita lakukan dalam diri kita itu adalah stimulus. Nah, mari kita rubah paradigma kita menjadi respon. Sebenarnya tetap sama, tetapi gitu ya, cara pandang yang berbeda, gitu ya. Contoh misalkan tadi ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, gitu ya. Nah, pernah memotivasi siswa? Sering. Contoh seperti apa? Ayo kau bisa. Nah, berarti bapaknya penyemangat, gitu ya. Terus Memberikan reward buat yang reward. Nah, itu ada nanti untuk saya juga ada hal menarik dari reward, gitu ya. Nanti ada di teori penghargaan. Memberi inspirasi. Tapi termasuk motivasi ya. Memberi inspirasi. Terus teladan contoh. Nah, memberi teladan dan banyak lah gitunya. Nah, biasa pertama ini teori motivasi. Jadi setiap orang itu menurut Diani Gosen gitu ya. Jadi setiap orang kenapa ingin ada motivasi itu biasanya ada 3 poin besar untuk perilaku manusia gitu ya, yang ini gitu ya. Jadi kenapa dimotivasi? Karena untuk mendapatkan kenyamanan, untuk mendapat imbalan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, yang tadi kan ada 3 teori ya. Motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, sekarang hukuman dan penghargaan. Di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pernah dengar restitusi? Restitusi itu sih. Jarang, baru sekarang. Jantung, baru. Oh, itu mah bahasa kedokteran gitu ya. Nah, kebaca kayak ini. Baca. Saya perjelas sedikit ya. Enggak, kurang gede. Baca. Kurang gede. Baca. Udah kebaca tapi rada. Di sini ada kalau di dalam hukuman, gitu ya, hukuman, konsekuensi dan restitusi, gitu ya. Jadi di teori hukum dan penghargaan itu ada 2 identitas. Pertama ada identitas gagal. Nah yang ini. Yang kedua ada identitas sukses. Identitas gagal, kenapa hukuman? Nah kita bisa dilihat dari sini. Hukuman itu adalah biasanya hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, gitu ya. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, hukuman itu biasanya tidak nyaman untuk murid. Karena ada siswa yang dihukum malah senang. Enggak. Malu, jadi malu. Kadang-kadang terus gitu. Tapi kadang ada yang pengen gitu ya. Iya. Dihukum kan. Oh, Terus ada yang ketiga, ada kata-kata
korban. Namun hukuman itu pasti ada kata korban. Ya, korban mendapatkan keadilan. Itu prinsipnya kalau hukuman. Kemudian pasti anak atau orang yang mendapatkan hukuman itu akan merasa tersakiti, gitu ya. Terus, nah yang selanjutnya di sini perilaku pasif menjadi agresif. Contoh misalkan yang biasanya diam, kemudian dia melakukan kesalahan, kita hukum, biasanya anak itu akan lebih berontak, gitu ya. Padahal dia awalnya pendiam, gitu ya. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Tadi ini yang pertama disampaikan ketika anak mendapatkan kesalahan, gitu ya, kita marahi dengan alasan anak itu takut kepada kita. Oh, harus ke kelas tepat waktu, karena jika tidak si bapak itu bakal marah, gitu ya. Atau ketika si bapak itu marah, kita pasti di push up-kan 100 kali misalkan, gitu ya. Itu tidak akan efektif jika anak tidak berpikir seperti itu. Dia masuk ke kelas karena dia takut dihukum, gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya apa? Tidak ada kesadaran dari dirinya sendiri, gitu. Yang dikhawatirkan seperti ini. Ketika misalkan contoh misalkan Pak Diki mengajar dengan istilahnya menghukum anak, gitu ya. Ketika datang kelas kemudian dihukum, telat, gitu ya, telat ke kelas dihukum, gitu ya. Karena sering seperti itu anak jadi tepat waktu terus. Tapi ketika misalkan Pak Diki berhalangan, digantilah sama diinfal sama Pak Sep misalkan. Pak Sep tidak tahu ada kebiasaan seperti itu, gitu ya. Di pelajaran Pak Diki teh, gitu. Pas Pak Sep yang masuk, anak-anak tidak kadang si anak itu ada Pak Sep, gitu ya. Pak Sep tidak pernah memberikan hukuman. Datang telat pun nggak apa-apa. Berarti itu menunjukkan istilahnya anak masuk ke kelas dengan tepat waktu itu karena takut dihukum. Ketika hukumannya sudah hilang, pasti dia akan kembali lagi ke semula, gitu. Itu biasanya hukuman, gitu. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Terbayang yang ini? Contoh bisa ada yang mau kasih contoh? Ketarunaan, gimana contohnya Pak? Taruna ya hanya di sekolah aja, begitu dia ke rumah kan sudah berbeda lagi. Walaupun mungkin ada sisi-sisi positif yang bisa dipakai juga. Tapi kan nggak di rumah kan nggak pagi apel kan, hanya di sekolah aja pagi apel. Nah itu salah satu contohnya. Ya. Ada yang lain? Atau sama seperti itu? Nah kemudian biasanya di secara tidak langsung, gitu ya, secara tidak sadar di hukuman itu ada muncul kata-kata peraturannya adalah bla 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 bla, maka kamu harus bla 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 bla, gitu ya. Contoh misalkan peraturannya adalah Anda jangan telat masuk kelas. Ketika Anda telat masuk kelas, maka kamu harus misalkan lari di lapangan atau lari push up 100 kali misalkan. Atau misalkan aturan di sekolah kita adalah memakai sepatu hitam. Ketika ada yang memakai sepatu biru, gitu ya, atau di luar hitam, gitu ya, maka Anda harus copot sepatunya. Atau Anda di kelas jangan pakai sepatu. Nah, biasanya seperti itu kalau hukuman, gitu ya. Kemudian murid atau anak membenci peraturan, gitu ya. Biasanya seperti itu. Ketika ada aturan, ada istilahnya kata-kata aturan untuk dilanggar, gitu. Itu mungkin sebuah joke yang banyak kita dengar, gitu ya. Ketika untuk membaca sebuah aturan, itu gampang tinggal bisa diakalan lah, gitu. Biasanya seperti itu kalau aturan, gitu ya. Hukuman, gitu ya. Nah, kita satu tabel ya, biar tidak terlalu panjang. Di sini itu adalah identitas kita. Kita geser ke identitas yang berhasilnya atau sukses. Dari hukumannya. Yang dari hukuman, gitu ya. Ada konsekuensi dan terakhir ada restitusi. Konsekuensi, kalau misalkan di hukuman sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, tapi kalau di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Itu biasanya dampak dari apa yang dilakukan.
karena konsekuensi nih. Iya. Jadi ketika anak misalkan datang terlambat, pasti harus ada yang terjadi konsekuensinya. Tetapi ketika restitusi adalah sebuah pilihan. Jadi restitusi itu adalah merecreate gitu, atau misalkan mereka ulang atau mengkondisikan ulang lagi. Gitu. Jadi istilah nama lama misalkan ketika anak terlambat datang, gitu ya, bukan diberikan hukuman, tetapi ditanya dulu kenapa telat, alasannya apa. Kemudian anak sanggup gak merubahnya, terus anak tahu gak keyakinan yang ada di sekolah kita itu seperti apa. Jadi istilahnya mencoba untuk menerapkan kedisiplinan itu dari dalam dirinya, bukan dari luar. Maksudnya dari luar itu dari hukuman tadi, gitu ya. Terus kalau misalkan hukuman tidak nyaman, nah restitusi, konsekuensi juga itu masih tidak nyaman, meskipun ide kita sukses masuknya. Tetapi di sini murid menjadi tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Kalau yang hukuman itu biasanya berbekas. Contoh misalkan ketika jadi alumni pasti ingat, mungkin Bapak Ibu saya lah gitu ya. Saya waktu belajar di SMK gitu, di sekolah ini kebetulan saya sekolah di sini. Ada ketika belajar asin itu ada guru yang agak killer. Gitu. Jadi ketika di kelas itu membawa penggaris kayu ya. Nah tahu ya? Gitu. Nah jadi ketika salah itu melayang. Gitu ya. Nyampe sekarang itu masih teringat. Jadi masih berbekas si bapak eta gitu nya. Nah, itu adalah hukuman. Pak Elan. Oh bukan. Kebetulan Pak Elan saya nggak diajar sama Pak Elan dulu. Pak Elan. Beliau sudah pensiun. Nah, tapi di konsekuensi itu jangkanya pendek, mungkin hanya sebatas hanya di sekolah saja, nggak sampai ke jadi alumni gitu ya. Nah, berbeda dengan restitusi. Ini justru ketika ada masalah dia menguatkan dirinya. Kalau restitusi, nanti seperti apa sih restitusi itu? Nanti ada di slide berikutnya. Yang paling menarik di sini adalah, di bagian ini. Menurut saya yang paling menarik gitu, di tabel yang kedua di bagian ini, hukuman itu dibuat oleh guru. Sepakat? Atau sekolah? Aturan dibuat oleh guru atau sekolah. Betul nggak? Betul. Betul ya? Betul. Ada aturan yang terpampang dibuat oleh anak-anak. Tata tertib dibuat siapa? Anak-anak. Nggak ada kan? Rata-rata dibuat oleh sekolah atau guru. Anak-anak mengikuti. Anak-anak mengikuti harus kan? Nah, kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Contoh misalkan gini, kesepakatan di kelas. Jadi kesepakatan di kelas. Kita hari ini biasanya kesepakatan di kelas itu diawali di awal semester ya. Ya. Jadi ketika misalkan di awal semester, di awal pembelajaran, gitu ya. Oke, kita membuat kesepakatan kelas dulu. Kalau misalkan telat, toleransinya berapa menit. Gitu ya. Terus misalkan jika melebihi toleransi apa yang akan dilakukan. Gitu ya. Biasanya seperti itu ya. Itu dibuat oleh anak dan guru. Gitu ya. Itu konsekuensi. Tapi kalau di restitusi itu murni dibuat oleh anak. Gitu. Kenapa murni dibuat oleh anak? Nanti kita udah, gitu ya. Nah ini yang paling membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Gitu ya. Yang ketiga, tadi kan ada hukuman. Yang kedua kan teori hukuman. Yang kedua ada teori penghargaan. Ini yang paling ketika saya mendapatkan materi ini, saya merasa paling ini lah gitu ya. Ternyata selama ini itu yang paling ternyata gitu. Contoh misalkan di sini saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi
mereka bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Itu secara tidak langsung. Atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Alfihon. Bisa terbayang kata-kata ini. Jadi misalkan anggap ini siswa, Ki, tolong kerjakan ini misalkan buat bedengan 5 meter x 2 meter untuk membuat kacang tanah, untuk penanaman kacang tanah. Namun berhasil nih 10.000. Si siswa atas nama Diki itu kita misalnya secara tidak langsung menganggap bahwa hasilnya memang tidak bisa sih, dia gak bakalan bisa. Tapi dengan adanya upah atau misalkan ada reward gitu, sugahnya bisa. Dan ternyata itu sebenarnya tidak boleh, karena kita sudah memandang rendah anak gitu ya. Kalau dari pernyataan ini gitu ya. Jadi istilahnya menganggap bahwa ketika memberikan reward atau hadiah berarti kita menganggap dia tidak bisa. Ketika kita istilahnya ketika anak bisa tuh kan karena sudah dikasih reward gitu. Jadi sebenarnya secara tidak langsung kita sudah merendahkan anak gitu ya. Kan sudah kayak yang tadi. Makasih 2.000. Nah, contoh ibu-ibu tuh ya. Tadi belikan telur, maksudnya beli telur 2 kilo. Emang nggak mau kan gitu ya? Sampai bisa 5.000. Nah, karena anak sebenarnya nggak mau. Tapi karena kita memaksa, terus kita butuh, udah aja kasih reward 25.000, gitu ya. Nah itu salah satu contohnya bentuk dari dihukum oleh penghargaan. Kalau apa nggak boleh apa? Hah? Kalau misalnya dia kan itu, tapi dia nggak bilang ngasih uang. Tapi kan ada ongkos ya. Kan dari sini ke alun-alun, sesuatu pakai motor. Nah, kasih ongkos 10.000 nggak boleh berarti. Harus nominal pembeliannya aja. nggak apa-apa. Kalau yang itu karena Bensin. ada hal yang anak korbankan. Contoh misalkan ketika dia kita suruh misalkan beli pakan ke alun-alun, pakai motor dia kan. Ya. Dari sini ke alun-alun itu menghabiskan bensin. Bensin yang dia pakai motornya itu kan bukan motor kita, gitu ya. Maka kita berkewajiban untuk menggantinya. Gitu. Beda lagi kalau misalkan ini jam berubah. Beda lagi ceritanya. Ulangan. Gitu. Ulangan, cara ulangan yang 3 besar. Coba tambahkan itu boleh? Bukan hukuman ya? Itu barisan. Bukan hukuman ya? Itu nggak boleh, itu dihukum juga. Oh, ulangan hukuman itu kan? Maksudnya Kita dihukum oleh penghargaan. Itu salah ulangan. izin buat lu dapat hadiah buku. Sebenarnya Sebenarnya berarti kita secara tidak langsung, secara tidak langsung kita menganggap bahwa nggak bakal ada yang bisa ngejaga ulangan kita. Jadi di alam bawah sadar. Di alam bawah sadar. Nah, underestimate. Jadi kita sudah underestimate bahwa anak itu tidak bisa gitu. Berarti beda dengan anak yang sudah berprestasi. Beda. Kalau misalkan udah berprestasi, kita kasih hadiah boleh. Boleh. Karena itu memang dia sudah berprestasi, sudah menunjukkan hasilnya. Gitu. Tapi ketika di awal semester, kita minggu depan kita ulang. Siapa yang dapat ranking 1? Oh, jangan di. Berarti ulangan mau ulangan dulu, nanti pas udah lihat hasilnya anak ada yang bagus, kita kasih reward boleh. Gitu. Tapi di awal Jangan di MLM. Jangan di MLM. Jadi nanti anak-anak itu bakal ketergantungan. Bu, hadiahnya naon? Ngarep gitu ya. Nanti ngasih minumnya nggak boleh ya? Iya. Tapi kalau kita tapi jangan di awal ya, jangan di awal dikasih tahu. Jadi jangan Ulangan dulu, ulangan. Misal gini, ada hasil nih, suruh bikin buludan, rusak kelas. Kita sebagai pribadi kan ada yang ada tekanan, ini mah bisa capek nih, inisiatif Nggak apa-apa. minumnya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi yang nggak boleh itu gini. Pokoknya sok lahan 1 hektar nih, gitunya. Mungkin mesti ke bapak di buruhan. Ketika bapak tidak bilang nanti bapak buruhan, tidak ada kata-kata itu, mungkin anak tidak mau. Gitu. Jadi jangan menanamkan itu. Tapi ketika sudah istilahnya sudah melaksanakan, gitunya. Jadi kita berupaya untuk menciptakan kesadaran anak sendiri gitu. Setelah si anak sudah menunjukkan hasilnya, gitunya.
itu kan ada sesuatu tah yang istilahnya apa yang menonjol di anak gitu ya. Itu boleh kita istilahnya kasih bukan penghargaan ya, istilahnya buruh capek lah gitu ya. Itu wajar. Apanya istilahnya pengorbanan anak gitu ya. Jadi pengorbanan anak harus kita hargai, tetapi bukan diberikan di awal dengan kata-kata menjanjikan gitu ya. Nah kalau di sini kan istilahnya menjanjikan secara tidak langsung ada menjanjikan anak sebelum melakukan kegiatan kita janjikan dulu apa agar anak itu bisa. Gitu. Tapi ketika anak sudah bisa itu boleh, gitu. Karena kita sudah tahu nih kapasitas anak. Gitu. Jadi tidak istilahnya tidak kalau misalkan seperti itu gitu ya, nantinya ada ketergantungan ke anak. Nah, ada beberapa fakta tentang penghargaan. Pertama ada pengaruh jangka panjang dan pendek. Contoh misalkan saya tidak akan baca semuanya terlalu banyak. Contoh misalkan jika kita menggunakan penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Contoh misalkan tadi itu lahan saya, gitu ya. Ketika istilahnya sudah beres lahan, ketika ada lahan lagi, terus ketika kita tidak menjanjikan penghargaan, mungkin lahan yang baru tidak akan digarap atau digarap tapi tidak maksimal karena tidak ada rewardnya. Gitu. Terus misalkan, nah di sini ada penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Kenapa sekarang kemarin di kurikulum Mereka nggak ada ranking. tidak ada ranking? Karena di sini penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking. Ya, Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum, dapat 2-an. Tapi ketika apalagi ini kan dibandingkan dengan ranking 1 dan ranking 2, apalagi yang tidak mendapatkan ranking. Iya, berarti yang tidak ditulis ranking dalam rapot itu dianggap hukuman, nggak ranking. Jadi nggak ditulis rankingnya. Ya, Jadi itu hukuman. jadi sebenarnya hukuman. Tidak langsungnya tetap hukuman. Karena istilahnya kita memberikan penghargaan kepada si A, tapi si B tidak dapat penghargaan dari kita. Si A mah diberi penghargaan dikasih ranking 1 dan yang satunya lagi tidak dikasih ranking. Itu istilahnya secara tidak langsung kita memberikan hukuman ke yang tidak dikasih ranking. Padahal sebelum kita ngasih penghargaan, memang penghargaan tapi ke situ, ke si A, ke si B mah kita nggak dikasih penghargaan. Jadi kalau mau ngasih penghargaan ya semua gitu. Ranking 1 semua. Oh, berarti nanti nggak boleh dong manggil siswa 3 terbesar di lapangan. Sudah nggak boleh ya? Itu hukuman. Bagi yang tidak ranking. Tapi itu bisa jadi motivasi sebenarnya. Nah, Jadi, ada bisa benar. mata uang. Nah itu jadi istilahnya ada dua sisi yang bertolak belakang ya. Atau ini jika PK semua anaknya disebutin Fatima, siswa yang kreatif. Itu. Terus misalkan, nggak pertama. Oh, itu konsekuensinya. Dibacanya wali kelasnya apa? Misalkan Pak Gunardi, siswa yang terbanyak. Di TK gitu sekarang. Iya. Jadi setiap kelas, setiap siswa disebutkan. Karena istilahnya ketika kita untuk menghindari penghargaan gitu ya, maka apa yang harus kita lakukan? Maka Pak, berarti kita harus bisa memberikan penghargaan semua anak bisa terhargai. Jangan membiarkan salah satu anak merasa terbebani atau Kalau merasa misalkan terhukum. ada anak yang jarang masuk, Pak Elan, siswa Siapa? yang Siapa? rajin belajar di rumah. Nah, itu. Tapi jadi hukuman itu Bu. Hukuman juga. Jika misalkan si A tercantik, si B deh, ya saluran lu di situ. Enggak jadi. Si A terpintar, si B kemudian jauh sama dia. Sebenarnya Jadi untuk penghargaan sebenarnya benar juga Pak, karena ada istilahnya kategori ya, ada kategori gitu. Jadi istilahnya kalau memberikan penghargaan menurut saya, gitu, pemikiran saya,
Jadi lebih baik per kategori gitu. Sehingga semua mendapat juara. Ya kayak kita dulu SD, kan gitu tuh kan mas, bikin poin ya, orang tercantik, terpintar, terganteng, tergaul, kayak itu kan. Nah, Tapi pasti ada yang merasa hatinya Terluka. terluka, asal nanti gaul gitu. nah itulah dilema yang harus kita Siap internet. harus kita perbaiki ya. Jadi saya juga kadang gini, ketika anak menyelesaikan sesuatu gitu ya, atau misalkan akan melakukan hal lain lah gitu ya, saya juga suka ngasih penghargaan ke anak, baik itu berupa uang atau misalkan makanan gitu ya. Nah, dan ternyata ada beberapa kasus gitu ya, seperti ini, itu yang membuat ternyata apa yang saya lakukan itu salah, karena di sini tetap bisa ada jadi si penghargaan itu berefek jangka pendek panjang, kemudian tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena ketika tidak ada penghargaan maka anak tidak mau bekerja atau tidak mau belajar. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Contoh tadi antara ranking 1 dan ranking 2. Jadi awalnya jalan bareng, kemudian karena dia ranking 1 dia jadi ranking 2 atau dia tidak ada rankingnya, mungkin yang tidak ada rankingnya jadi minder, merusak hubungan. Atau jadi kompetisi itu, jadi kompetitor lah maksudnya. Mending kompetisinya baik gitu ya, tapi kalau misalkan kompetisi yang nggak sehat gitu ya, itu yang dikhawatirkan. Kemudian mengurangi ketepatan penghargaan itu. Ketika misalkan melakukan hal sesuai dengan SOP lah gitu ya, kita kasih penghargaan. Ketika dicabut penghargaannya, itu biasanya anak tidak akan jadi lupa gitu ya, jadi tadilah malas ya. Pamrih nantinya. Jadi pamrih gitu. Dan mungkin jadi tidak teliti si anak teh gitu ya. Saya nggak apa-apa, nggak ada penghargaan ini atau nggak ada gurunya inilah gitu ya. Terus motivasi dari dalam diri itu menurun kalau ada penghargaan, karena mengharapkan imbalan tadi pamrih tadi gitu ya. Terus penghargaan menghukum yang tadi ranking tadi gitu. Kemudian ini yang paling bahaya itu penghargaan itu mematikan kreativitas. Jadi kita misalkan buat kipas ya, di proyek kipas tuh bikin sabun, itu ide dari siapa Bu? Upin Mak. Dari guru ya. Ibu pernah istilahnya pernah minta masukan ke anak gak? Minta masukan ke anak, gitu ya. Apa yang anak jadi masukan yang anak berikan itu ibu aplikasikan tidak semuanya? Itu tergantung mau bikin ide apa. So kalau kamu merasa ini tepat menurutmu komposisinya maka buat. Kalau kira-kira ini tidak sesuai, ya maka kaji lagi untuk yang sabunnya seperti itu. Tidak ada reward apapun dan ada. Nah, itu yang diharapkan ketika istilahnya itu berarti kan muncul dari diri anak sendiri. Nah, tapi ketika misalkan kita buat nih sabun misalkan gitu, bahan-bahannya ini. Kalau ada yang bisa membuat bahan yang lain dengan istilah metode yang lain, yang lebih bagus dari ini, silakan. Nanti dikasih hadiah. Langsung bikin lah gitu, cari inovasi gitu. Proyek kedua, misalkan silakan cari misalkan lotion, proyek kedua lotion. Ini bahan-bahannya. Silakan kalau misalkan ada ide yang lain, silakan aplikasikan. Itu jadi kasih hadiah ya. Pas proyek ketiga apa yang terjadi biasanya? Males, kalau kita menang hadiah nih. Nah, itulah jadi mengurangi kreativitas. Jadi kalau tidak akan diberikan penghargaan, jangan sekalian dari awal. Bangun motivasi anak sendiri dari diri sendirinya, gitu ya. Kemudian sama dengan yang kualitas, gitu ya. Hampir sama seperti itu, gitu ya, kasusnya. Nah, untuk meningkatkan motivasi itu, gitu ya, motivasi muncul dari diri sendiri. Kita sebagai manusia itu punya kebutuhan dasar. Setiap manusia itu punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu pertama bertahan hidup, benar? Tuh, ya, Penguasaan, ya,
kasih sayang dan rasa diterima, Perlu. kebebasan, Pasti kesenangan. harus. Ketika ini semua tercapai, nah, maka motivasi diri anak itu akan muncul. Biasanya seperti itu. Sehingga ketika ada anak yang bermasalah, cek apakah kebutuhan dasarnya terpenuhi atau tidak. Contoh misalkan mata pelajaran saya lah, gitu ya. Nah kebetulan ada wali kelasnya. Di ikan ya, kebetulan kita guru yang sama ya di kelas itu. Mungkin orangnya sama. Ada satu anak, ada satu anak, gitu ya. Ada satu anak yang istilahnya ketika saya masuk ke kelas, pembelajaran di kelas ya, pembelajaran di kelas itu pertama dia ada, yang kemudian dia izin ke akhir dan sampai pelajaran akhir dia tidak ada. Satu, mungkin karena suasana kelasnya yang tidak nyaman, gitu ya. Saya coba untuk pelajaran setiap pelajaran tidak ikhlas. Saya pindah ke misalkan saya di lapangan belajarnya. Saya bawa ke screen anggrek atau ke RPS. Dia ada awal ke akhir tidak ada lagi. Mungkin suasana ini tidak nyaman, masih tidak nyaman. Gitu ya. Yang ketiga, ketika saya kasih pekerjaan yang berat, gitu, pekerjaan yang berat gitu ya, dia ada full, malah minta tidak masuk pelajaran yang lain, izin karena ingin membereskan pekerjaan ini, gitu ya. Dengan Pak Bahar kalian waktu itu, saya tidak sebut nama ya, Bet. Jadi saya mengidentifikasi dia, saya ingin mengidentifikasi dia gitu ya sebenarnya. Cuman saya jarang ketemu. Jadi saya ingin mengidentifikasi mana sih di kebutuhan dasar dia yang nggak ada. Gitu. Jadi secara kasar saya bisa melihat bahwa dia itu butuhnya itu adalah jadi cara belajar dia ingin kinestetik. Dia tidak mau teori. Meskipun ketika di lapangan dia tidak mau di praktik yang terlalu banyak menggunakan pikiran. Contoh misalkan ketika nyuntik kan butuh menghitung dosis, nggak ada kan? Nggak ada. Terus penimbangan nggak ada. Terus praktik pembuatan benih tabel nggak ada karena ada hitung volume. Dia nggak mau. Tapi ketika di lapangan bikin pola, dia mau duluan gitu. Lebih bagus ya. Dan lebih bagus daripada anak yang dari kelas 3 malahnya. Dari kelas 3 malah lebih bagus gitu. Nah, dari segi pembelajaran, dia istilahnya ingin dihargai penguasaannya. Ketika saya mengajar materi yang banyak teorinya, gitu ya, saya penguasaan dia, keterampilan dia tidak bisa memakainya. Saya nggak bisa itu, saya mau kuatnya ini. Ketika dikasih itu, dia nggak mau. Gitu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Apakah dia mendapatkan ini atau tidak? Gitu. Nah, jangankan selama 2, gitu, 1 hilang saja, itu pasti akan ada masalah kepada diri anak. Gitu. Itu, jadi kebetulan ada guru BP ini. Mungkin guru BP akan lebih paham gitu ya mengenai 5 kebutuhan anak ini. Gitu. Saya pernah maaf ya, saya konseling juga gitu ya, ke anak. Saya pernah konseling ke anak gitu ya. Jadi dia kelas 3 gitu, kelas 3. Jadi ternyata ketika dia kenapa datang terlambat terus di pelajaran di pagi hari gitu ya. Jadi dia istilahnya membantu orang tuanya. Yang satu dia jalan kaki gitu. Terus pernah saya tanya, ada satu anak lagi karena tidak suka dengan pelajaran saya, nggak senang Pak gitu. Tapi kenapa nggak senang gitu? Soalnya sudah terlalu banyak teori. Dari saat itu gitu ya, ada kata-kata itu, saya mulai nggak pakai lagi bor, nggak pakai lagi fokus, nggak mau gitu ya.
belajar di pelajaran di kelas 3 saya full di lapangan semua. Karena ada satu kata itu. Jadi anak gak senang ternyata gitu ya. Dengan cara saya seperti itu. Terus pengennya ya sambil bermain. Karena kita harus bisa memberikan kesenangan. Terus kebebasan. Jadi berikan anak kebebasan untuk memilih apa yang anak senangi. Kalau bisa dalam satu pelajaran itu kan sekarang ada RTP terdiferensiasi. Kita ada yang sudah pakai? Belum. Juga belum. Tapi pembelajaran saya sudah terdiferensiasi, cuma RTP-nya belum. Jadi maksudnya di sini yang terdiferensiasi itu dalam satu kelas kita mulai mengelompokkan anak berdasarkan minatnya. Mulai dari gaya belajar. Kalau misalkan saya ke juru aja, mulai dari keterampilan anaknya. Pernah di semester kemarin yang kelas ikan, saya bagi menjadi tiga kelompok. Memang kita yang agak capek sedikit lah, gitu ya, nggak jauh beda dengan yang biasanya lah. Gitu. Agak capeknya itu gini, jadi dalam satu pembelajaran, dalam satu waktu kita harus memberikan materi yang berbeda sesuai dengan anak yang sukai. Gitu. Jadi diharapkan dengan metode seperti itu anak bisa nyaman. Jadi, anak bisa nyaman dengan pembelajaran yang dia sukai, sehingga bisa memperoleh ini kebutuhan dasar manusia ini. Jadi ketika di kelas kita ada yang bermasalah, cek dulu ini. Jadi kalau misalkan kita nggak sempat kerjasama dengan guru BK yang bagian dia, gitu, yang bagian kelas itu, apakah misalkan dia sih dia jagonya di bidang apa? Terus misalkan di keluarganya apakah dia dapat perhatian atau tidak? Kemudian apakah ketika kita memberikan pembelajaran juga memberikan kebebasan kepada anak atau belum? Atau misalkan dia senang nggak dengan pelajaran kita ini, dengan teori ini atau dengan materi ini? Pak, kalau gimana kalau gini misalkan kan materinya harus ini. Mau tidak mau anak harus bisa, menurut saya gitu ya. Jadi si anak sukses belajar ketika dia sudah istilahnya menguasai apa yang dia miliki. Dia mulai hidup mandiri kan. Dari visi misi sekolah kita kan yang ada misalnya mencetak generasi wirausaha, terus generasi yang unggul dan mandiri. Kalau misalkan sudah mencapai itu gitu ya, istilahnya meskipun tidak memaksakan apa yang kita inginkan, sebenarnya itu kita sudah sukses menurut saya. Jadi sebenarnya jangan terlalu memaksakan apa yang di buku tertulis harus A, maka harus A. Cek anak, dia butuh atau enggak. Karena kita belajar berkeputusan kepada anak. Kita nanam cabai, kemudian pupuk N itu bagus untuk tanaman. Tetapi ketika cabainya sudah berbuah atau mulai berbunga lah meskipun N itu bagus, berarti jangan dikasihkan. Yang dia butuhkan adalah P dan K. Kalau konsep tanaman sama seperti anak, cek penguasaan dia sampai seperti apa, minat dia sampai apa. Bisa nggak pelajaran kita mengarahkan ke minatnya? Contoh misalkan di pelajaran matematika banyak yang nggak suka misalkan ada anak misalkan suka itu kesenian, bisa nggak si matematika dibuat kesenian? Bisa ya. Nyanyi di kelas itu terdiferensiasi ya. Menyanyi di kelas misalkan menyanyi bilangan ya, menyanyi algoritma itu bisa bukan? Bagaimana dia dengan matematika? 3 kali, ya. 3 kali. Kalau misalnya ke depan berarti dikali, ke belakang jadi dibagi. Kalau loncat berarti akan kuadrat. Tapi dibuat main-main, itu bisa. Jadi bagaimana caranya asal anak itu senang lah gitu. Dulu waktu saya belajar matematika di SMP, guru yang mengajar gitu, itu dia pintar baca situasi anak. Jadi ketika anak sudah mulai gini, sudah mulai ngantuk, biasa apalagi jam terakhir,
kemudian dikasih matematika, wah udahlah pusing gitu. Nah, dia langsung menghentikan pembelajaran meskipun sedang sedang menerangkan panjang lebar, tapi lihat kondisi anak-anak lagi ngantuk, langsung dia stand up atau bikin hal apalah yang bikin kita ketawa lah gitunya. Ketika anak-anak sudah mulai ketawa lagi, baru materi lagi gitu. harus privat Dengan seperti itu, jadi istilahnya mudah ingat. Iya teh, asalnya pertanyaan ini teh pas si bapak kerjoget, misalkan gitu, atau pas si bapak ngabodor anu misalkan gitu. Nah itu buatlah titik di mana anak mengingat itu, gitu ya. Nah, itu salah satunya. Masih boleh dilanjut? Boleh. Mau istirahat dulu? Nggak lanjut. Lanjut. Nah, restitusi penasaran nih. Nah, Apa bedanya? restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Apa itu restitusi? Nah, di sini restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pertama. Yang kedua, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Yang ketiga, restitusi juga itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dan untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi secara tidak langsung menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Itu adalah konsep restitusi. Intinya, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Itu restitusi. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ada contohnya nanti. Kemudian restitusi itu menuntun, melihat ke dalam diri. Mungkin BK pernah sering ya BK. Terus restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus cara yang paling baik, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, fokus pada solusi, dan terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi sebelum ke restitusi, kita harus tahu dulu kontrol kita seperti apa. Ada beberapa posisi kontrol. Jadi pertama itu ada kontrol positif, kontrol negatif. Kemudian yang kedua ada kontrol positif. Yang ketiga itu ada kontrol diri. Apa itu kontrol negatif? Pertama, setiap orang ketika guru lah ini guru. Setiap guru ada yang bertindak sebagai penghukum, ada yang bertindak sebagai pembuat merasa bersalah, ada yang bertindak sebagai teman, ada yang bertindak sebagai pemantau, dan paling tinggi adalah yang bertindak sebagai manajer. Nah, di sini ada perbedaannya. Nah, contoh misalkan di sini, tadi yang istilahnya yang tadi di awal ada telatnya, yang telat masuk kemudian dihukum. Kemudian si anak melaksanakan hukuman itu, berarti dia adalah seorang penghukum. Pernah melakukan seperti itu? Pernah. Mungkin saya juga dulu sering, gitu ya. Jadi saya kontrol penghukum atau guru sebagai penghukum itu adalah kontrol yang paling rendah. Karena kenapa paling rendah? Karena seperti ini, ingin instan. Gitu ya. Ketika ada salah, ingin sedang harus sesuai dengan apa yang kita lakukan, hukum agar sesuai dengan apa yang diinginkan. Gitu ya. Yang kedua itu membuat merasa bersalah. Contohnya misalkan kamu tahu nggak kalau itu salah, gitu ya. Kalau kamu lakukan seperti itu, nanti dampaknya kamu akan gini. Anaknya kan jadi Jadi kalau misalkan anda seperti itu, nanti istilahnya kamu gak bakal bisa kawin.
Jadi anaknya merasa terbebani dan bersalah gitu ya. Kita melakukan, nah itu adalah contoh kontrol sebagai membuat merasa bersalah. Terus posisi teman. Nah, kadang di awal dulu juga saya mikirnya teman itu adalah yang paling tinggi posisinya ketika guru menjadi seorang teman. Ternyata ini posisinya tengah. Tapi masih dalam bentuk positif. Jadi biasanya guru masih memposisikan tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Terus biasanya lebih enak gitu ya, ketika kita posisinya sebagai teman dengan murid itu. Murid bisa menjadi lebih terbuka, tetapi biasanya tidak terlalu jadi kadang ada timbal baliknya itu negatif juga gitu. Karena sering kita anggap sebagai teman, jadi anak mungkin agak sedikit, kalau bahasa Sunda mah cautak gitu, so akrab lah gitu. Karena seperti itu, karena saya sering pakai ini gitu, dan banyak seperti itu. Jadi ketika di luar oke kita teman gitu, tapi kalau di sekolah ya enak lah gitu ya. Tapi kadang di sekolah juga jadi istilahnya kita juga nggak segan nanti bukan segan bertanya atau apa, itu malah usia juga kita si anak itu berbuat usia kepada kita karena mereka menganggap kita itu sebagai teman. Gitu. Terus ada juga sebagai pemantau. Jadi pemantau itu pengawas lah, jadi mengawasi gitu. Nanti ada contoh-contohnya gitu. Kemudian yang terakhir ada sebagai manajer. Bapak Ibu tahu manajer? Jabatan. Posisi manajer seperti apa kan gitu? Kalau misalkan galak boleh kan gitu. Dalang. Oh dalang ya, bukan galak. Dalang ya, dalang dari sebuah pertunjukan gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengontrol murid sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan di sekolah kita gitu ya. Jadi tidak memaksakan kepada murid, tetapi bagaimana murid itu bisa melakukan atas dasar keyakinannya sendiri gitu ya. Nah, contoh misalkan ini, contohnya perbedaan posisi sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Biasanya dalam penghukum, yang guru perbuat itu adalah menghardik, menunjukkan, atau menyindir. Jadi kalau jangan yang tau gitu lah, atau misalkan, jadi ada kata-kata sindiran. Tapi kalau sebagai pembuat merasa bersalah, dia memberikan ceramah terus gitu ya. Kemudian menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Jadi selama kita setelah menceramah itu menunjukkan mimik muka orang jika kecewa lah gitu ya kepada anak. Itu sebenarnya adalah kontrol yang negatif gitu ya. Kemudian naik sedikit tingkat menjadi teman. Nah, biasanya membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi berusaha melindungi kesalahan anak gitu ya, agar anak itu tidak merasa dia bersalah atau misalkan menguatkan, tetapi dari membantu menguatkan gitu ya, meskipun tidak muncul dari dalam anak gitu ya. Kemudian kalau pemantau itu menghitung dan mengukur, maksudnya itu si guru harus bisa menghitung, misalkan anak jika berbuat ini nanti kedepannya seperti apa, tapi tidak disampaikan ke anaknya, dia menganalisis gitu ya. Kemudian kalau manajer itu lebih si guru itu lebih membuat banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan pemantik, kenapa seperti ini, apa konsekuensinya, kamu mau nggak memperbaikinya, kalau memperbaikinya seperti apa kamu harus lakukan. Jadi istilahnya memantik gitu, sehingga anak bisa berbicara. Terus yang dikatakan guru itu biasanya kalau misalkan penghukum, misalkan contohnya adalah kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan bla 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 bla, saya akan melaporkannya, saya akan misalkan menghukum kamu atau saya akan naun gitu. Jadi menekan anak gitu ya. Terus kalau untuk yang merasa bersalah gitu ya, contoh misalkan kata yang keluar dari mulut guru itu, kamu sudah mengecewakan saya. Jadi ada kata-kata itu, saya udah percaya ke kamu itu orangnya baik, tetapi ternyata kamu seperti itu. Nah, itu kan jadi anak kan, lupa. Nah, sekarang sebetulnya jadi memelas gitu. Itu adalah beberapa yang membuat merasa bersalah gitu. Kemudian kalau teman itu biasanya ada kata-kata lakukanlah demi ibu gitu.
cing karunya lah ke abi gitu atau harusnya itu ke saya gitu ya misalkan cemburu teh gitu atau ya saudara bapak nanti bapak saya yang bereskan misalnya. Jadi saya menutupi kesalahan ketika anak berbuat salah tuh nggak apa-apa lah kamu mah kalem aja biar saya ngatasi karena seperti itu gitu ya. Atau misalnya ketika nyangkul di lahan gitu ya nyangkul di lahan ada si lahannya harusnya 5 meter beres ternyata nggak beres Pak ini udah mau beres udah mau pulang udah silakan pulang biar saya bereskan itu pengalaman saya pribadi gitu ya. Nah itu adalah contoh misalkan kontrol teman. Kemudian kalau yang manajer itu beda lagi kata-katanya. Contoh misalkan di sini apa yang kita yakini, kamu yakin hal tersebut atau misalkan ketika anak membuat kesalahan, emang kamu sadar itu kesalahan. Terus misalkan kamu tahu apa yang kamu lakukan itu salah. Terus misalkan bisa nggak memperbaiki ini? Bagaimana cara memperbaikinya? Jadi kita jangan memberikan jangan langsung memberikan solusi. Biarkan rangsang anak untuk memberikan solusi itu. Nah kemudian kalau untuk manajer kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang menguatkan. Jadi menguatkan karakter dari anak. Apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan dari seorang penghukum itu biasanya pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Contoh kasus, waktu itu ada waktu itu yang anak pernah ada kan anak mencoret-coret kamar mandi ya, dan coretannya itu adalah curhatan dia. Gitu ya. Nah, waktu itu nggak tahu masalah kasusnya apa lah gitu, tapi ada coretan itu kan di WC belakang itu kata-kata yang memang frontal lah gitu ya, pemberontakan lah gitu. Kalau bahasa jahatnya mah, tapi kan bukan pemberontakan, tapi itu unek-unek yang anak ingin keluarkan, tapi tidak bisa diungkapkan, maka anak nyeret-nyeret dinding. Gitu. Itu salah satu contoh hasil dari hukuman. Terus misalkan menyalahkan orang lain. Tuh, gara-gara kamu, saya dimarahi oleh Pak Anu. Gitu. Muncul kata-kata seperti itu biasanya dari anak. Gitu. Terus, kalau untuk merasa bersalah, pembuat merasa bersalah, itu menyembunyikan. Jadi si anak itu mulai berbohong. Enggak Pak, enggak seperti itu. Enggak Pak, saya enggak melakukan itu. Enggak Bu, enggak. Misalnya. Jadi apa yang dilakukan anak itu anak tutupi sendiri. Jadi melatih. Jadi kita melatih anak untuk terus berbohong. Jadi, kalau untuk kita sikapnya seperti pembuat merasa bersalah. Jadi, terus kalau teman itu akan memberikan ketergantungan kepada anak. Enggak apa-apa, enggak beres juga bikin bedengan. Dibereskan juga oleh Pak Arab. Jadi pasti ada seperti itu. Atau misalkan setelah praktik, misalkan di screen gitu ya, alat-alat tidak langsung dibereskan, nggak apa-apa dan juga bakal diberesin oleh petugasnya kan seperti itu ya. Nah itu kalau misalkan kita terlalu bertindak sebagai teman, boleh menjadi teman tapi jangan terlalu mendalam. Gitu ya. Terus kalau pemantau itu biasanya menyesuaikan bila diawasi. Mati dari sebab itu jadi dari menjadi baru tapi mah lewat sih kan gitu. Itu jika kita sebagai pemantau. Nah jika sebagai manajer mau dimanapun ini hasil dari ke anak mau dimanapun mau kapanpun ada atau tidak yang mengawasi itu akan konsisten anaknya kalau kita sebagai manajer. Jadi melatih kemandirian siswa dari dalam, kesadaran dirinya dari dalam. Biasanya yang dikatakan murid, kalau di dalam penghukum, kita sebagai penghukum, anak akan berkata, saya tidak peduli. Jangan coret-coret itu, baik. Saya kesal, kadang gitu nih, saya nanti. Atau misalkan nggak dikasih bola voli, gitu, sama si panitia gitu, nggak dikasih bola voli, terus malah dimarahi. Terus dihukum, tentunya si anak teh pasti anak akan membuat pemberontakan. Misalkan si lapang polinya mereka digunting, gitunya. Terus dilarang sama, jangan gitu nanti marah. Baik, misalkan gitunya pasti ada seperti itu gitu. Karena muncul benih-benih pemberontakan di dalamnya, karena anak tidak suka. Kemudian
yang dikatakan anak ketika membuat merasa bersalah ke gurunya, gitu ya, pasti ada muncul kata maaf Pak, maafkan saya, gitu ya. Karena anak merasa disalahkan. Jadi anak istilahnya menyadari bahwa saya orang yang paling bersalah, saya yang paling kotor, saya yang paling berdosa, saya yang paling hina. Nah itu jadi kalau misalkan guru berbuat jadi itu membuat merasa bersalah, gitu ya. Kalau teman pasti ada anak itu berpikir nggak apa-apa, tenang ya, si bapak itu atau si bapak si ibu ini mah teman saya, besti gitu. Gini Pak, nah kayak gitu ya, CS berat gitu. Terus kalau misalkan pemantau, anak biasanya akan berkata saya akan dapat berapa bintang atau Pak, jadi mengharapkan penghargaan. Kalau anak itu gitu ya. Jika sudah melakukan hal tersebut, apa yang akan saya dapatkan? Karena sudah ada ketergantungan, gitu ya. Jadi secara nama tadi dihukum dengan penghargaan itu, gitu ya. Nah kemudian kalau di manajer, biasanya anak itu akan muncul kata-kata bagaimana caranya agar saya memperbaiki keadaan ini jika anak membuat kesalahan, gitu ya. Kemudian saya akan memperbaiki masalah ini dengan bla 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 bla, gitu. Saya pernah membuat ini dia posisi kontrol dan segitiga restitusinya. Kebetulan siswanya juga ada nanti, gitu. Nah, ada satu lagi nih, dampak dan kaitan dengan dunia berkualitas. Apa sih dunia berkualitas itu? Jadi dunia berkualitas itu dunia yang yang indah-indah, gitu. Surganya dunia. Jadi biasanya ketika kita sebagai penghukum, si anak akan mengulangi kesalahannya berulang-ulang. Terus perilakunya akan menjadi agresif. Biasanya seperti itu. Pembuat merasa bersalah akan merendahkan diri dan merasa gagal. Saya yang paling berdosa. Terus kalau untuk teman, itu sudah anak tidak mandiri lagi karena mulai ketergantungan. Terus pemantau itu akan menitik beratkan kepada dampak pada diri sendiri mendapatkan hadiah atau tidak, karena di awalnya dia sudah ada reward. Tapi sebagai manajer, anak akan mengevaluasi dirinya. Jadi istilahnya ketika saya ingin seperti itu, apa yang harus saya lakukan, gitu ya. Nah ini nih terakhir, ada segitiga restitusi. Jadi yang dari keseluruhan inti itu pada akhirnya akan bermuara di sini. Pendalamannya itu seperti ini. Nah ini nanti ada videonya ya. Jadi ketika saya sedang mewawancarai anak ketika anak mendapatkan kesalahan. Nah di sini saya menjelaskan ada segitiga restitusi itu. Pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Kata-kata yang muncul, contoh misalkan menstabilkan identitas, setiap orang pasti melakukan kesalahan karena gitu ya. Jadi ketika pasti ada kata-kata itu. Kemudian ada kata-kata kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi jangan langsung menjadi kamu salah, tapi angkatnya teras gitu ya. Jadi karena ketika anak sedang emosi, gitu ya, itu biasanya ketika kita memberikan ujangan atau memberikan hukuman, dia tidak akan mendengar karena posisinya tidak stabil. Jadi kalau sedang posisi marah, kita ajak ngobrol. Oke, ini kan makin ruwet ya, makin panas. Nah sehingga inilah kata-kata peredamnya itu. Jadi tidak apa-apa, setiap orang pasti melakukan itu. Dan bukan hanya kamu yang melakukan itu. Mungkin kalau kita kebetulan kita juga pernah misalkan begini, Bapak juga dulu pernah seperti itu, gitu. Nah, setelah stabil, gitu ya, naik ke sini, gitu ya. Kita validasi tindakan yang salah.
setelah turun, setelah emosinya sudah turun, gitu ya, sudah mendingin dan anak sudah mulai bisa menerima informasi. Karena biasanya ketika emosi naik, pintu pikiran itu sedang tertutup. Kita turunkan dulu emosinya biar pikirannya terbuka. Setelah terbuka, beri pertanyaan lain. Gitu ya. Kita langsung validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan untuk melakukan itu, misalkan. Oh iya Pak, karena saya itu dulu misalkan saya berantem dengan dia karena dia istilahnya menjelek-jelekan ayah saya. Siapa Pak yang mau misalkan kalau misalkan ayahnya dijelek-jelekan seperti itu. Nah, dia kan mulai curhat. Dia mulai curhat seperti itu. Nah, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan misalkan seperti itu. Jadi istilahnya memberikan, jadi mengorek informasi sambil mencari solusi dari dia sendiri gitu. Jadi saya, oh iya Pak, harusnya memang saya sudah seperti itu. Untung nggak saya cabok Pak, misalkan seperti itu. Untung saya hanya misalnya pegang kerahnya aja, gitu. Nggak sampai menamparnya. Jadi dia mulai curhat tuh, gitu. Dia bisa mulai terbuka karena pikirannya sudah dingin, gitu. Jadi jangan sampai pas sudah dingin gitu, padahal kamu capek misalnya, atau panas lagi, gitu ya. Nah, jadi jangan tidak seperti itu juga, gitu. Jadi kalau sudah, itu sudah mulai curhat, anak sudah mulai terbuka, makin diturunkan lagi, baru kita langsung menanyakan keyakinan. Jadi seperti apa? Kenapa di awal kita membuat keyakinan kelas, gitu ya? Untuk menunjukkan pertanyaan ini. Gitu. Kalau misalkan kita tidak buat keyakinan di kelas, tapi misalkan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, mungkin anak-anak akan bertanya, memang apa keyakinannya Pak? Karena kita belum pernah bikin keyakinan kelas. Gitu. Jadi di awal kita harus bikin dulu keyakinan kelas. Jadi contoh misalkan di sana gitu, harap tenang, jangan berisik. Itu salah satu keyakinan kelas. Tetapi antara aturan dan keyakinan itu berbeda. Ya? Jangan berisik itu adalah aturan. Harap tenang itu keyakinan. Kenapa? Dari dua kata itu ada bisa cari tahu perbedaannya. Mana? Nah, harap tenang jadi lebih mengarahkan apa ya? Lebih mengarahkan hati. Jadi terarah gitu, diarahkan orang teh. Kalau jangan berisik, perintah. Nah, larangan. Jadi lebih harap tenang, lebih bagus. Jangan berzikir, jangan ditulis. Harusnya udah harap tenang. Dengan harap tenang, anak juga bakal nggak berisik. Tapi kalau harap tenang jangan berisik, anak lebih ke jangan berisiknya. Berisik nanti. Yang bagian atas itu adalah keyakinan. Jangan berisik adalah aturan. Kuncinya adalah karena ada kata negatif. Aturan biasanya diawali dengan kata negatif. Tidak boleh membuang sampah di sini. Kenapa kita nggak rubah jadi buanglah sampah pada tempatnya? Jaga kebersihan yuk. Bisa seperti itu. Nah, itu adalah keyakinan. Nanti Bapak Ibu bisa bikin keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu gitu ya. Jadi caranya harap tenang aja. Nah seperti itu. Nanti tempel aja di kelas. Gitu ya. Tempel di kelas. Kemudian istilahnya biarkan semua orang baca keyakinannya. Gitu ya. Nah, jika sudah membuat keyakinan kelas seperti itu, nah ini bisa dilanjut. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ya Pak, kita harus bisa menghargai sesama teman misalkan. Nah, jadi ada anak muncul dari sana, karena dia sudah menuliskan keyakinan kelasnya. Tapi kalau misalnya kita belum membentuk keyakinan kelas, ini tidak akan terjawab. Karena mana keyakinan kelasnya? Nggak tahu. Gitu. Nah, kita tadi berurut. Gitu. Kemudian, kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Pak, saya ingin pengen jadi orang yang berbakti kepada orang tua, ingin misalkan jadi orang sukses. Nah, kalau ingin seperti itu, apa yang harus kamu lakukan? Nah, muncullah anak, oh iya Pak, saya harus ini. Nah, jadi kita rangsang untuk muncul dari dirinya, gitu ya. Nah, ini contoh-contoh pertanyaannya, gitu ya.
Tuh, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya apa? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jangan berbuat jahat. Terus, nah ini sebenarnya kalau dibuat aturan, jangan membuat kesalahan. Tapi sebenarnya tadi berbuat salah itu tidak apa-apa sih. Jadi aneh. Nanti kamu ditempel berbuat salah itu tidak apa-apa. Cepat, hore! Kita Nggak, bisa Bu. berbuat Kayak salah. kalau ngajar apa, sekolah itu tempat salah. Nah, Saya suka gitu kalau praktikum. aduh Pak, iya rusak. Di sekolah mah tempat salah. Kalau selama bukan dilakukan dengan kesengajaan, Kalau apa? berbuat salah itu masalah sih. Kenapa ini di awal? Nggak langsung Ke bawah. nggak langsung ke bawah. Karena anak kan posisi sedang naik nih, panasnya. Ke masalah dicarikan. Kita parahin. Oh, lalu sama air dicarikan. Jadi jadi Harus disyukur, Pak. berbuat salah itu memang tidak apa-apa. Tapi harus dari tapi apa-apa. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Gitu ya. Terus tapi dia lanjut ke sini ke validasi tindakan. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya Pak, misalkan saya salah misalkan seperti itu berbuat ano gitu ya. Nah di sini turunkan di sini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ya Pak, harusnya saya tabok misalkan gitu ya. Untung saya hanya pegang ini aja. Gitu. Terus misalkan kita pada mati, ya Pak, untung saya Lebih baik. bukan baik orangnya misalkan. Kan mati, kagok bisa terima pahit kere. Nah, untung tidak seperti itu kan intinya. Jadi kita angkat dulu ya. Angkat dulu. Saat saya langsung. Rasanya makan untung lain gitu. Nah ini apa? Ini untuk pertanyaan untuk memvalidasi kesalahan anak. Jadi biar anak menyadari kesalahannya itu apa. Yuk kita buktikan yuk. Nah kemudian menanyakan yang terakhir menanyakan keyakinan. Contoh pertanyaannya seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Berarti di awal harus ada kesepakatan dulu. Kemudian apa bayangan kita dengan kelas yang ideal? Terus kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi istilahnya tak halilintar. nah apa yang harus dilakukan? Berarti dia harus tahu dulu kehidupan si Atta Halilintar sampai sekarang itu seperti apa. Jadinya bisa nggak dia seperti itu? Jadi buatlah anak itu keinginannya itu muncul memang dari dalam bukan dari kita. Kamu harus jadi sesuai dengan apa? Kamu harus seperti Atta Halilintar. Nggak bisa. Tapi kalau misalkan Pak saya mau pengen jadi seperti Atta Halilintar. Oke, kalau seperti itu apa yang harus kamu lakukan? Misalkan masalah kan banyak yang di kelas dari game kan. Karena banyak gamer yang berhasil. Cita-cita anak seperti itu. Nah, sebenarnya jangan dilarang, tapi berikanlah ini segitiga sesuai ini, gitu ya. Karena di akhir emang kamu ingin seperti apa? Pemain game lu panggilan siapa sih? Lemon. Hah? Nah, misalkan si itu, gitu ya. Karena saya pemain game, misalkan Diki Lemon, gitu ya. Nah, Diki dulu. viewernya banyak, penghasilannya 1 M per bulan, misalkan gitu ya. Oh, kalau misalkan anak misalkan mau seperti dia, coba silakan. Apa yang dia lakukan sebelum dia menjadi seperti itu? Minum main game. Nah, perangkatnya mendidikung atau tidak? Apa yang harus Anda kasih anak lakukan? Jadi jangan istilah memberikan poin-poin penting poin-poinnya dari kita gitu. Biarkan anak mencari poin-poinnya sendiri. Pas saya ingin jadi seperti Bob Sadino, jadi petani. Oh, boleh silakan. Jadi tapi apa yang harus yang dia lakukan sebelum itu? Gitu. Dan apa yang akan Anda lakukan? Gitu. Karena kan di awalnya itu kan kerja kerasnya luar biasa. Gitu. Biarkan anak lihat itunya, gitu. Bukan dari kita, tapi anak yang lihat sendiri langsung. Langsung dia searching, oh Bob Sadino riwayat hidupnya gini. Oh ternyata seperti itu, berarti saya harus seperti itu. Pegang daun. Nah, karena di sini segitiga diskusi ini mendukung standar nasional pendidikan juga. Jadi dalam penerapan di program distribusi positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, belum menjadi progres sebagai among.
Berarti guru itu tidak boleh emosi gitu ya, harus bisa mengendalikan emosionalnya. Anger manajemen. Iya gitu ya. Menuntun murid menjadi insan yang Berarti guru itu hebat ya. Jawabannya harus tidak menampakkan masalah walaupun dia punya masalah. Kenapa? Karena masalah dalam diri guru itu bisa mengakibatkan tadi Betul. negatif ke siswa juga. Gitu. Hebat guru. Terima kasih atas waktunya. Satu lagi ada contoh ini apa yang tadi penerapan segitiga restitusi ya. Nah, kalau untuk yang keyakinan kelas, saya contoh misalkan di sini ya, Bapak Ibu, saya sengaja selain nanti ditempel di kelas, saya juga dipasang di web juga, di web pribadi. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti keyakinan kelas untuk 10 hal itu seperti apa. Misalkan di sini, ini setiap anak, gitunya dia punya keinginan sendiri di kelas itu seperti apa. Nah nanti kita saring mana yang satu jenisnya yang sama. Mau dong webnya, web pribadinya, arahsuara.com. web pribadi, Mau dibikin? dinasti.com. Bisa nanti kita buat. Enggak Pak, murah Pak, 139. Oh, berbayar? Ah iya. Iya, per tahun. Kalau mau ini, Ini padahal udah. tapi kalau misalkan enggak, kalau yang gratis ada. Mau dong biar gaya kan punya blog-blog kayak orang-orang. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat Tidak nanti ya. kayak pembatal. Nah, Malu. ini sebenarnya bisa jadi bumerang buat anak. Ketika misalkan si Zahra Abang Allah. dia menulis keyakinan lebih disiplin dalam belajar, tepat waktu, lebih tenang ketika belajar. Ketika dia telat datang ke sekolah, Bapak bisa menerapkan segitiga restitusi. Karena ada pertanyaan apa yang anaknya yakini di kelas. Bapak, kita memang harus tepat waktu, gitu. Karena dia sudah menuliskan tepat waktu ini. Gitu. Jadi kenapa kamu terlambat? Apa alasan kamu? Bla 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 bla. Sampaikan segitiga restitusi yang tadi. Nah, contoh misalkan ada jadi ini ada dua kasus. Jadi apa? Yang satu dia karena tidak mengikuti sidang PKL. Bapak Ibu bisa nanti bisa lihat ini contoh Like dan subscribe. subscribe. Apa jadi guru ini sedang menanyakan menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kesalahan. Jadi sebetulnya masuk sharing. Iya, lebih gitu. Jadi lebih enak kalau sharing itu pakai segitiga restitusi. Ini tahu. Jadi di sini yang ke ini tahu seperti itulah ya video. Nah itu contoh video restitusi yang sudah saya lakukan gitu ya kepada anak yang dia
tidak mengikuti sidang PKL gitu ya. Sekali lagi mohon maaf atas saya ganggu waktunya ya. Terima kasih meluangkan waktu istirahatnya dan mengorbankan waktu istirahatnya ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Anda buka rasmara.com. Nah, kemudian Anda cari di sini. Nah, di sini ada pengumpulan tugas dasar kita. Dasar lengkapnya. Kemudian di bawah ini sudah muncul padatnya ya. Nah, ini adalah kumpulan-kumpulan tugas Anda. Nah, kita akan membuat keyakinan kelas juga di sini, biar semua orang bisa melihat secara digital, gitu ya. Jadi bukan hanya nanti kita ditempel di kelas, tetapi semua orang bisa melihat apa yang ingin Anda rasakan di kelas, gitu ya. Dan apa yang Anda inginkan ketika Anda belajar di kelas, gitu ya. Nah, kemudian di sini Anda coba tinggal klik tambah saja. Jadi Anda membuat tiga keyakinan kelas menurut Anda. Anda tinggal klik tambah. Nah, di sini coba Anda boleh tuliskan nama, boleh juga tidak. Ya. Kemudian silakan di sana tulis tiga keyakinan kelas menurut Anda. Jadi apa yang ingin Anda rasakan di kelas, ya. Silakan. Kita langsung dipas aja. Nah, semua sudah beres ya. Nah, ini nanti kita akan keyakinan kelas ini kita akan tempel di kelas. Kemudian kita akan melihat respon dari rekan dan guru-guru lain, gitu ya. Kemudian sengaja kita buat digital seperti ini juga, biar semua orang tahu apa yang kita inginkan di kelas, gitu ya. Nah, terima kasih untuk partisipasinya untuk pembuatan keyakinan kelas Anda. Semoga ini bisa menjadi titik paling untuk diri Anda, ya. Menyadarkan diri Anda dan menyadarkan lingkungan kita bagaimana mendapatkan lingkungan yang positif ketika Anda belajar, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah.
Demikian video diseminasi yang telah saya sampaikan kepada rekan-rekan guru di SMK PPN Tanjung Sari. Semoga video tersebut dapat menginspirasi dan dapat diterapkan di sekolah ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.